siapa tahu dari Kutub bisa melahirkan pemimpin masa depan. Masya Allah. Nah, selain dari situ akhirnya memulai membuka usaha sendiri. Itu dari kapan usaha sendiri? Ini dari 2015. 2015. Itu udah nikah posisi atau belum? Udah Nikah. Udah. Dan nikah akhirnya mulai anak satu. Itu berbarengan dengan masih kerja atau keluar kerja langsung bikin? Keluar kerja. Oh, keluar kerja. Sebenarnya pengen nyoba pas kerja itu, cuman habis waktunya. Ini juga pas keluar kerja, mungkin karena post power syndrome ya. Baru punya anak buah 2 aja, post power syndrome, apalagi banyak ya. Jadi pas keluar kerja itu benar-benar 3 bulan itu nggak ngapa-ngapain. Karena mungkin kaget ya. Dulu tiap hari ketemuan sama klien dan sebagainya. Jadi selama 3 bulan ini itulah yang ngulik sosmed, bikin akun-akun publik itu di situ sebetulnya. Jadi udahlah, nggak pengen ngurusin baja lagi, udah nggak akan ini, pengen break dulu selama beberapa bulan, 3 bulan atau berapa bulan. Meninggalkan dunia baja. Iya. Habis itu ya customer ada nelponin lagi, ya udah dilanjutin lagi. Lanjutin. Berarti customer itu dari customer yang sebelumnya di maintenance ya? Beda segmen sebetulnya. Cuman beda. dulu ada beberapa ya customer yang emang nelpon, emang dia emang si cabang yang Bandung itu dulu kan tutup. Jadi nggak bisa dilayani. Nah, saya cari-cari channel lah di Jakarta, ada yang bisa supply, akhirnya lumayan jalan lah setahun sama customer itu. Habis itu kayaknya udahan lah kalau yang customer lama tuh. Jadi saya fokus ke market baru, ke end user gitu. Kalau untuk yang baja ringannya ke end user. Kalau dulu kan kebanyakan emang B2B. B2B-an ya. Meskipun UMKM juga. Pak, diminum dulu Pak. Sambil diminum. Pasak boleh ya? Weh bro. Ngopi nih. Pak Firman. Pak, ini sambil gorengan. Sambil gorengan. Cobain nih gorengannya. Ini tamu yang bawa gorengan nih. Gorengan Cipageran. Ini yang best seller nih. Best seller. Di Cipageran best seller. Yang sebelah mana sih? Depan apotek yang ada jembatan. Apotek jembatan. Yang mana ya? Pondok Bahagia. Pondok Bahagia. Pondok Bahagia. Nah, ini mah antri tadi juga. Alfamart sebelah sana. Nah, itu dia. Alfamart. Tahu, yang Cipageran enggak? Wah, sebelah kanan udah di situ. Kan dari rumah Andum teh keluar ke kanan nih. Ke kanan kan? Ke kiri. Ke kiri dulu berarti Andum. Alfamart lewat. Lewat dikit. Alfamart terus sedikit sebelum tanyakan ada sebelah. Belum tanyakan sebelah kanan. Oh iya. Ini best seller di situ. Wah, luar biasa. Kalau nanti Ramadannya. Nah, ini gorengannya. Kurma Jawa. Antri. Ini kurma Jawa. Nah? Kurma Jawa. Ternyata kurma Jawa. Nah, iya. Kurma Jawa. Istilah kalau di Arab itu kalau buka puasa kurma. Telat. Kalau di Pulau Jawa, telat. Ini kurmanya gitu. Tapi bentar lagi puasa nih. Best seller. Nah, kalau tadi akun-akun yang publik itu memang bikin sendiri, ngulik gitu buat bikin kolam kan sebenarnya kan. Gitu. Nah, goalsnya itu apakah si akunnya dijual sama Antum atau mau dikelola? Sebetulnya kalau untuk niat awal itu nggak ada niat ke situ. Jadi niat awal itu sebetulnya saya pengen membangun tali silaturahmi sama saudara-saudara saya yang di daerah itu. Jadi saya pengen ada alasan kalau pengen ke sana gitu. Gitu aja. Jadi misalnya bikin akun info Sukabumi misalnya. Berarti Antum pengen nanti main ke sana. Karena nge-review di Sukabumi, kehidupan seperti apa gitu. Gitu lah.
Berarti ada jiwa traveler berarti antum. senang jalan-jalan berarti. Senang jalan-jalan. Dan Pak Wiwit itu senang nge-review ya, antum senang pisan nge-review. Makanya kalau beliau jajan apa itu pasti enak. Contohnya ini, ya kurma Jawa aja luar biasa, ini best seller ya. Jadi bisnis antum itu berarti yang utama mah ya di perbajaan. Terus yang kedua tadi ada bisa dikatakan bukan sampingan ya, tapi hobi ya. Hobi yang dulunya pernah belajar atau diaplikasikan. Nah, sekarang activity apa aja nih Pak Miftah selain ngurusin kan kalau baja mah bisa remote berarti antum ya. Tinggal nelfon. Enggak juga sih. Enggak juga, Kalau masih turun tangan masang gitu. Masih. Kalau yang masang bukan saya. Jadi ada tim yang ahlinya. Antum berarti berhubungan dengan konsumennya aja gitu. Tetap sih kalau untuk ini kalau ada project pasti turun langsung. Skalanya kalau apa target konsumennya berarti rumahan juga sikat sekarang mah. Jadi bukan berarti harus pabrik enggak kan? Rumahan. Dari dulu juga emang. Oh dari awal udah rumahan. Emang ini rumah tinggal. Beberapa emang ada pabrik cuman kebanyakan itu sih. Kebanyakannya rumah lebih ke end user langsung berarti. Lebih ke end user. Berarti activity itu kalau ada masang baru jalan. Baru jalan. Berarti tidak mengenal weekend berarti. Tidak. Keluarga gimana nih? Karena kalau lagi libur ya libur. Kalau kerja ya kerja. Iya, kita nggak tahu kapan ordernya kan datang. Nah itu ya sama kayak kita ya Pak. Kita di interior gitu juga Pak. Iya, sama-sama. Kadang-kadang ada konflik yang bikin bahagia gitu ya konfliknya ya di rumah ya. Luar biasa nih. Happy problem. Kalau anak sekarang udah baru 3 nih. Ada target nggak sih berapa gitu anak? Tadinya sih pengen sama kayak orang tua. 7. Cuman kalau lama sanggupnya berapa, dikasihnya berapa. Tapi istri nggak ada permintaan khusus itu? Justru saya yang menahan ini sebetulnya. Kalau saya pengen nambah terus. Ya. Luar biasa. Kalau saya jeda dulu lah berapa tahun, sabar dulu. Kasihan ya istri ya. Yeah. Membersamainya ya. Luar biasa. Pertama tuh usia berapa tahun Aiman tuh? Sekarang itu 12 tahun. Berarti kalau ini 4 berarti? Kalau ini 3. Oh 3. Yang kedua? Aisyah itu 7 tahun. 7 tahun. Yang satu lagi masih 2 tahunan. 2 tahunan ya? Kan anak-anak di sekolah di Kutab tuh antum. Kepo dong. Kepo. Tahu Kutab dari mana sih? Dan kenapa harus Kutab gitu Pak? Kadang-kadang suka penasaran karena setiap ayah itu pasti punya alasannya yang luar biasa ya, story-nya, sejarahnya. Tahu Kutab itu gitu kan? Gak semua orang, karena Kutab itu tidak ada iklannya kan, tidak ada spanduk apapun, tidak ada kan. Bahkan di sosial medianya Kutab itu ya hanya activity sedikit-sedikit yang dipost kan. Kalau kita lihat ya, Anda juga pernah menawarkan untuk bantuin, tapi kan wah ada koridor-koridor tertentu nih yang belum mampu secara keilmuan, khawatir salah kan gitu kan. Nah, alasan apa nih dan tahu dari mana antum tiba-tiba bisa mengenal Kutab nih, memutuskan di Kutab anak gitu. Ya, wah ini nagih Pak. Boleh. Antum mau? Coba langsung. Gak apa-apa, in frame juga. Jangan piringnya di bawah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi dulu awalnya itu emang pertamanya sih cari alternatif ya. Jadi alternatif pendidikan di yang selain formal gitu. Tadinya sih pengen homeschooling karena ngelihat sekolah tuh yang sekarang ya kurikulumnya berubah-berubah. Terus karena saya dulunya kan dari UPI ya, teman-teman banyak yang jadi guru. Antum dulu kuliah di UPI. Jurusan apa?
kimia. Oh, kimia. Saya jurusan baja gitu. Jadi ngelihat teman-teman itu kayaknya kalau jadi guru itu kayaknya capek, terus bebannya terlalu besar. Beban mereka sendiri sudah besar, mereka dibebani lagi dengan siswa-siswa gitu ya. Apalagi sekarang satu kelas itu mungkin 40-an. Wah, ini kayaknya anak saya nggak akan Optimal. termaintenance gitu dengan baik, dengan optimal gitu. Kasihan lah dengan sistem sekolah sekarang itu. Cari yang mata pelajarannya sedikit gitu. Kan saya ngelihat juga postingan di sosmed gitu ya. Kalau siswa itu dulu sampai sore, sampai jam 4 sore, terus siswanya itu ketiduran gitu ya, ada satu di VT itu di mobil itu sampai kecapean, diboyong sama bapaknya itu ke rumah. Kasihan banget sekolah sekarang. Kayaknya tersiksa gitu. Capeknya, lelah. Lelah gitu. Ya emang menuntutmu lelah, cuman itu mah emang dibuat-buat aja kayaknya. Ada materi-materi yang sebetulnya belum pas untuk anak SD, tapi dimasukin juga. Oh, udah masuk ke kurikulum dari kurikulum. Jadi capek lah, kasihan. Wah, ini kayaknya saya harus cari alternatif nih. Sebetulnya itu awalnya, sebetulnya pas ngelihat Kutab ketemu solusi gitu. Wah, ini sebetulnya. Ketemunya di mana Kutab? Dulu dari teman komunitas, dari komunitas TDA kan, ada yang pemikirannya sama, terus dia cari, ternyata dapat Kutab Cimahi. TDA antum dulu TDA yang di mana sih? Anda juga sempat di TDA sih? TDA ya. TDA tuh banyak pisan ya. Sampai nggak kenal ya di mana-mana. Banyak. Oh, dari teman TDA, salah satu teman TDA. Teman TDA, Teknisa dulu. Teknisa yang di Kutab Cimahi. Dulu juga dia nyari-nyarinya sampai hampir nggak ketemu. Karena di rumah kan. Iya, di Padasuka kan dulu tuh ya. Di Padasuka, di rumah. Ya akhirnya saya ngelihat ini di mana? Oh, di Kutab Cimahi katanya. Akhirnya kita masuk ke situ di Kutab Cimahi. Sempat 2 tahun, 3 tahun. Habis itu pindah ke Kota Bandung Barat. 2020. Oh, Aiman tuh sempat di Kutab Cimahi. Ya, saya pindah ke Bandung Barat. 2017 ya. Aiman. 2017 mana? Dan kodarullahnya ngikutin sekolah anak jadi pindah rumah tuh. Asalnya bukan. Antum di mana awalnya? Saya di daerah batas kota. Oh, batas kota. Raja Wali Barat. Di situ. Karena anak ke situ akhirnya pindah rumah. Ini fenomena Kutab luar biasa ya. Ya kan? Dan ini banyak ya. Iya, teman-teman. Termasuk aneh juga. Pindah juga. Lumrahnya tuh kan kebanyakannya, bener nggak? Angkatan kita dulu kan. Ayahnya kerja kemana, anaknya ngikutin pindah-pindah sekolah kan. Sekarang kesan kebalik, ayah yang ketarik. Di GBR juga banyak yang tertarik ke sini kan. Yang hijrah. Hijrah orang tuh ada Pak Isan kemarin, Patogaf dari Sarijadi, Pak Daryl dari Padasuka pindah. Luar biasa ini Kutab ini. Luar biasa. Jadi memang esensinya ke sana ya, antum ada keresahan tentang pendidikan sekarang secara umum ya. Ini sudut pandang ya, bukan kita judgement, tapi sudut pandang dari seorang ayah nih merasakan ada keresahan seperti ini dan tidak mau terjadi pada anaknya. Karena kita angkatan ini sudah pernah merasakan kan seperti apa gitu. Cuman era sekarang lebih dahsyat lagi kan gitu, lebih ke controllingnya juga lumayan kan gitu. Akhirnya yang memutuskan di Kutab yang skalanya mungkin satu kelas tuh belasan ya, 12 orang ya, dengan 2 guru kan, lebih menurut kita lebih tenang gitu kan ya, luar biasa ya. Tapi sempat nggak sih ada argumen sama istri untuk memilih sekolah? Soalnya ada beberapa juga kan yang ternyata belum satu paket nih. Kalau antum gimana sama istri? Aman? Alhamdulillah enggak. Kalau untuk ini justru istri itu pas disodorin, ini ada konsep Kutab.
Siapa? Dari siapa? Dari Ustadz Budi Asari ini. Oh, ternyata pernah ikut kajian, pernah ikut kajian Ustadz juga. Budi Asari dulu Masya di Allah. ITB. Oh, jadi nggak ada resistensi lah kalau di situ mah. Jadi tinggal cari referensi kan di YouTube. Oh, ini Ustadz Budi Asari kayak gini. Kita bisa mengenal juga, oh ternyata konsep kutab tuh seperti ini gitu. Malah ketika kita baru masuk ya baru kita cari-cari kan, oh ternyata dari sini di sini. Ya itu jadi kita bisa mengenal lah gitu di YouTube, di sosmed juga banyak pembahasannya gitu. Pembahasan sekarang udah mulai, kemarin ngobrolan tuh kutab udah mulai menjamur kan, bahwa orang udah melek lah. Dan banyak sekarang yang buka kutab mandiri di daerah itu kayak ratusan. Ya udah mulai nih. Kemarin juga dari kutab katanya dari kita kedatangan dari Cirebon ya, kutab Cirebon, ada kutab yang Sukabumi gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ya pola pendidikan ini ya berkembang. Jadi mudah-mudahan kutab bisa mewarnai gitu kan. Kita bukan kompetitor ya, kutab itu bukan, tapi mewarnai anak-anak di sekolah-sekolah selanjutnya. Siapa tahu mungkin dengan kebijakan pemimpin baru ya lebih dibenahi lagi gitu ya skala pendidikannya, mudah-mudahan ya. Iya. Karena ini PR berat ini. Betul itu ya. Nanti jadi efeknya ke siapa tahu dari kutab bisa melahirkan pemimpin masa depan. Masya Allah, mudah-mudahan. Ana dulu pernah ngedengar bahwa pernah dites alumni kutab itu Ustadz Budi Asari, IQ-nya itu melebihi Einstein. Dulu pernah ada kajian yang mengatakan itu. Si IQ-nya ketika di breakdown itu kenapa anak bisa sepintar ini, ternyata sehari-harinya tuh yang dipelajari ada Al-Quran. Al-Quran itu kan ilmu lah, kitab dari Allah, yang dimana rangkuman semua ilmu di situ, dan anak itu tuh benar-benar mau mentadaburi satu-satu sehingga sel-sel ininya bergerak semua, yang bekerja semuanya. Masya Allah ya, Quran itu luar biasa. Siapa kita ya, atur nuhun pisan nih udah mampir ke sini. Nanti sesi selanjutnya ngobrol sama Pak Firman nih. Wah ini seru ngobrol sama Pak Firman nih. Lebih seru lagi ya. Kalau kita ngobrol tipis-tipis aja. Ngobrol project aja. Ya nih, kapan kita kolaps nih? Wah ini harus nih. Harus nanti. Kolaps nih, superior ya. Superior kadang-kadang kita superior banyak. Ex mamang. Ex mamang. Mamang superior. Mamang superior nanti bikin. Siap, oke. Nuhun ya Pak Miftah ya. Insya Allah apa yang kita obrolin nanti kita ngobrol lagi ya. Ini baru tipis-tipis. Sebenarnya masih dalam nih Pak Miftah tuh, digalinya masih banyak nih. Dia masih jaim-jaim aja sekarang. Siap nuhun ya Pak Miftah. Atau nuhun teman ayah, nanti kita akan ngobrol lagi, diskusi lagi insya Allah apa yang kita bicarakan. Ini obrolan, biasanya kita obrolan ketemu antar jemput ya, antar anak. Kita sempat ngobrol, nah kita dokumentasikan alias kita podcastkan lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Iya, dihabisin nanti bikin lagi deh, yang satu lagi. Wah, biar lebih strong lagi.